Tidak Kalau sebanding. ketua umum kami Bapak Muhammad Anies Mata sering menamsilkannya dengan kata-kata yang sangat sederhana tapi sangat dalam maknanya. Apa itu, Kak? Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nah, pesta demokrasi Pilpres 2024 itu masih lama, tapi geliatnya di seluruh Indonesia sudah mulai terasa. Baik itu dari public figure, tokoh-tokoh nasional, bahkan partai politik pun sudah mulai merambah dan menyentuh masyarakat kalangan bawah. Tidak ketinggalan, di 2024 mendatang sepertinya akan ada pendatang baru nih bagi partai-partai lama, Partai Gelora. Sekarang tamu saya hari ini adalah Ketua DP Partai Gelora, Bang Erza Saladin. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Wih, ini seger banget nih kayaknya nih, mentang-mentang partai baru seger ini. Kak Erza, ngobrol-ngobrol ini kesibukannya apa nih sehari-hari ini? Saya sejak 2020 kemarin diamanahkan sebagai Ketua DPW, fokus untuk membesarkan dan insya Allah menyukseskan Partai Gelombang Rakyat Indonesia di Sumatera Selatan. Udah 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun sudah mengelola, membesarkan, mengorganisir dan membesarkan Partai Gelora di Sumatera Iya, Selatan. Wih, ini Partai Gelora ini udah ada sejak kapan sih, Kak? Jadi dia berdiri 28 Oktober 2019. Jadi hari ini pas 2 tahun. Hari ini pas 2 tahun. Ya. Hari ini Sumpah Pemuda loh. Ya, memang bertepatan dengan Sumpah Pemuda, artinya Gelora hadir dengan semangat pemuda. Gelora hadir untuk katakanlah keluar dari paten yang tidak mampu membangkitkan dan membesarkan bangsa Indonesia. Juga Partai Gelora disemangati oleh rasa ketidakpuasan, kita mengakui bahwa pembangunan yang dilakukan oleh berbagai komponen bangsa ini sudah luar biasa. Luar biasa. Tapi dibandingkan dengan potensi bangsa Indonesia yang sangat luar biasa lebih Luar biasa lagi Kak ya? Dia tidak sebanding. Tidak Kalau sebanding. ketua umum kami Bapak Muhammad Anies Mata sering menamsilkannya dengan kata-kata yang sangat sederhana tapi sangat dalam maknanya. Apa itu, Kak? Langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Itu maknanya apa, Kak? Ini filosofi kali, Bro. Jadi maksudnya begini, bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang disegani di seluruh dunia itu segalanya ada. Segalanya ada. Sumber daya alam kita tahu sendiri, sumber daya manusianya terbesar keempat di muka bumi ini. Kemudian kita juga sejak 2016 sudah masuk G20, negara yang berpendapatan brutonya per tahunnya itu di atas $1 triliun Amerika Serikat. Wow. Tetapi kita sebenarnya pengen naik level gitu. Naik level. Naik levelnya itu bagaimana? Harus ada kesepakatan elit dan rakyat semua bahwa bangsa kita ini harus dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Ada lagunya kan? Mau dibawa kemana gitu, hubungan kita. Hubungan kita ya, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Iya. Nah, kita misalkan bisa flashback belakang lah ya. Flashback gitu. Soekarno dengan kata-kata yang sangat luar biasa, merdeka atau mati, masyarakat mensepakati itu. Akhirnya merdeka gitu. Akhirnya kita merdeka. Kemudian Soeharto dengan tagline-nya pembangunan gitu. Dia mampu mewujudkan pembangunan itu secara merata dan diakui oleh dunia. Kita kan sempat menjadi negara-negara yang sangat disegani gitu. Kawasan ASEAN, kawasan Asia juga. Kita disebut macan Asia. Nah, ya. Tetapi pasca itu kita seakan kehilangan arah. Kita kehilangan peta jalan. Nah, Partai Gelora yang hadir pas menjelang krisis Covid ini ingin mengajak kita tidak hanya menggerutu atas kekurangan kita, tidak hanya menggerutu atas
belum berhasilnya pembangunan yang seperti kita harapkan bersama, tetapi kita keluar dari itu mengajak semua dengan proposal politik dari Gelora. Proposal politik dari Gelora. Proposal politik Gelora itu adalah arah baru Indonesia. Weh, ini saya sudah sering melihat Nah. arah baru Indonesia, Bro. Nah, gitu. Jadi mau dibawa kemana Indonesia bersama Partai Gelora dan kita akan melihat arah baru Indonesia. Iya. Wih. Jadi apa namanya di Sumatera Selatan sendiri setelah apa namanya Partai Gelora itu dideklarasikan 2 tahun lalu tanggal 28 Oktober, ini bagaimana statusnya saat ini, Kak? Di Kemenkumham khususnya, Kak? Kalau Kemenkumham, alhamdulillah sejak 20 Juni 2020 kita sudah mendapatkan SK Kemenkumham. Dan nanti insya Allah di akhir atau di bulan mulai Agustus ya 2022 kita akan melakukan verifikasi faktual Iya. oleh KPU. Verifikasi faktual oleh KPU. Nah, ini kan tentunya butuh energi dong. Ya, alhamdulillah energi kita fokus pada kekuatan kita, jangan pada kelemahan kita. Kita fokus pada sisi lemah orang lain dalam Ya. tanda kutip. Jangan pada sisi kekuatannya, Iya. karena kita akan tidak berjalan sebagaimana mestinya kalau kita seperti itu. Iya, artinya kita lebih mengambil peluang-peluang yang Peluang-peluang yang ada di kita, di hadapan kita, peluang-peluang yang memang kita bisa lakukanlah. Kalau kita bisa berjalan, belum bisa berlari, berjalan aja dulu. Iya. Kalau kita bisa berlari, belum bisa lari sprint, berlari aja dulu yang bisanya. Iya. Kalau bisa sprint, Yang penting jangan berhenti. jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena air yang berhenti bergerak, dia akan membusuk. Air yang tidak memberikan manfaat Bagi akan orang memberikan istilahnya kuman atau Penyakit lah ya, lah, bagi karena orang ketika banyak. tidak bergerak. Jadi di Gelora kami katakan mari kita berkolaborasi untuk lebih mencerahkan bangsa Indonesia ke depan. Kolaborasi di internal, kolaborasi dengan semua pihak. Kolaborasi di internal, kolaborasi di semua pihak. Kak, nanti dulu tuh, Kak. Jangan terlalu jauh nih ngobrol langsung kita ke nasional itu, Kak. Jadi saya pengen tahu dulu nih. Kak Erza, apa sih yang membuat Kak Erza jatuh hati nih ke Partai Gelora ini, Kak? Ini kan sebuah partai baru, tapi Kak Erza bisa memutuskan sebagai orang yang tertarik hingga harus menghimpun energi di Sumatera Selatan. Ini sebagai partai yang baru, Kak. Ya, Ini jadi gini, Kak. Jadi gini. Ini menjadi salah satu referensi juga nih ketika teman-teman melihat diskusi kita hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Erza tuh ini saya tertarik. ya. Gitu apa, Kak? Pertama, saya tertarik dengan ide besarnya. Jadi kalau saya katakan tadi ide arah baru Indonesia itu kan proposal politik tadi, yang namanya proposal ada yang menerima ada yang tidak. Iya. Tapi kami berusaha meyakinkan semua pihak. Arah baru Indonesia, arah baru Indonesia. Artinya ada peta jalannya, ada arahnya. Arahnya jelas menuju Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia. Kemudian peta jalannya di mana? Ada 3 sektor yang utama dan sangat prinsipil kalau menurut saya ketika kita bergaul, berinteraksi dengan para pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Iya. yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi atau penguasaan teknologi, yang ketiga kekuatan militer. Kekuatan militer. Iya. Nah, tadi kan saya bertanya sama Kakak, jatuh cinta nih, tergoda dengan Gelora. Jadi dengan ide besar itu, artinya saya pernah berpartai juga. Saya tidak menafikan bahwa sejarah hidup saya juga bersama partai. berpartai yang lama politik itu. juga, iya. Tetapi pergulatan pemikiran yang dilakukan oleh Ketua Umum dan kita semua dalam percaturan, dialog yang panjang, kita merasakan bahwa ada hal yang perlu kita koreksi, ada hal yang perlu kita perbaiki, ada hal yang menurut kita bisa melejitkan peran partai politik itu dalam mengelola Indonesia. Nah, maka ide itu. Kemudian yang ketiga, kita di Gelora ini bagaikan Gelora itu Gelombang bagaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa Gelora itu adalah hamparan permadani bagi seluruh bangsa Indonesia. wih, Hamparan permadani yang bisa semua orang masuk bersamanya. artinya terbuka dong. Nyaman duduk di sana, nyaman berdiri di sana, nyaman berekspresi di sana. Siapa yang mampu berkontribusi, pasti dia diapresiasi. Siapa yang bisa memberikan solusi, kita akan guide,
Oi. Dan siapa yang membutuhkan katakanlah pemikiran arah baru dan lain sebagainya, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Nih Kak, sebagai partai baru, ada kekhawatiran nggak sih ketika kita harus mungkin bersinggungan atau juga kita balapan lah ya Mhm. dengan partai-partai yang lama atau juga ada calon-calon rival-rival partai-partai baru? Ini kira-kira gimana Kak? Ya kita Apa harus kita mau gulingkan gitu ya? iya, intinya begini, kita tahu positioning kita. Sekarang kita, apa, kalau Sumatera Selatan konteksnya ya, alhamdulillah per tadi malam dari 241 kecamatan kita semua full sudah pengurus kecamatan kita ada. Di pengurus kecamatan bukan kabupaten ya? Ya, kabupaten sudah sejak berdiri awal di sini 17 kabupaten kota udah terdiri, ya November 2019 sudah selesai itu 17 kabupaten. sudah selesai. Kita menggarap kecamatan ini lebih kurang 1,5 tahun. Alhamdulillah 241 kecamatan sudah semua full ada pengurus. Wih, ini tertarik saya bro. Kemudian juga soal anggota ya. Iya. Anggota ini kita per tadi saya baru cek Update karena ya? macet Oh, iya, saya iya. cek tuh ya. Ada 13.769 13.769 orang Sumatera Selatan Sumatera Selatan. dari 240 kecamatan tadi, 2.400 kecamatan tadi, 241 kecamatan. 240 kecamatan tadi. Dari 17 kabupaten kota itu sudah ada 13.769. Ini kita bersyukur. Hari ini juga kita bersyukur. Kata yang Maha Kuasa kan kalau kita tidak bersyukur maka kita dilaknat kan. Iya. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak besar juga juga kita diberikan nikmat. kenikmatnya. Iya. Ini yang kami rasakan. Kemudian juga secara ide yang saya maksud tadi ide, kita juga alhamdulillah dialog kemanapun diterima gitu. Siap. Mengajak orang kepada Indonesia menjadi kekuatan 5 itu siapa sih anak bangsa yang tidak setuju? Betul Kak. Ya Ya, kan? semua tertarik dong. Semua tertarik. Harus memberikan kontribusi Semua dong. kontribusi. Jadi gitulah kata kami, kita terlalu banyak orang pintar di Indonesia, terlalu banyak orang yang punya kekayaan, terlalu banyak orang yang punya katakanlah kiprah luar biasa di luar negeri sana. Tapi kenapa orang-orang baik ini, orang-orang cerdas ini Tidak kita himpun. tidak terkonsolidasi gitu? Iya. Nah, Partai Gelora itu tadi karpet merah, permadani yang empuk, permadani yang lapang. Jadi bagi kalau semua kamu orang. mau masuk ke sini aman dan nyaman nah, Iya, gitu bro. insyaallah. Lebih santai dan bisa lebih banyak inspirasinya ketika kamu duduk di sini. Ini Insyaallah. ngobrol sama Kak Airza ini baru pertama kali bro. Tapi banyak sekali yang memang kita diskusikan dari sini bahwa Partai Gelora ini membuka peluang bagi anak bangsa yang memang ingin mencoba berkiprah di partai berpolitik ya Kak ya. Iya. Ini terbuka peluangnya bagi siapa aja sih Kak kira-kira Kak? Ya, bagi orang yang sudah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang 17 tahun atau sudah menikah Iya. atau katakanlah memang dia berniat gitu untuk berpolitik dipersilakan tanpa unsur sara. Iya. Suku, agama, ras itu tidak. Semua welcome. Iya. Welcome to Gelora Indonesia. Belum selesai tadi dijawab Kak. Ada kekhawatiran nggak nih dengan partai-partai yang lama dan partai-partai yang baru yang nanti itu juga melakukan verifikasi patwal di 2022 Kak ya? Verifikasi patwal di 2022 ini kan artinya kita nih rame-rame memperebutkan hati rakyat nih. Nah, ada kekhawatiran nggak Kak kira-kira? Kalau kita sih sebagai pelaku, Ini pendatang baru loh. iya, sebagai partai politik fokus aja dengan apa yang kita persiapkan dan kita sepakati secara Nggak khawatir. jadi biarkan kita fokus ke arah sana. Orang punya strategi, kita punya strategi. Orang punya cara, kita punya cara. Kita punya katakanlah yang dijual, kita juga punya yang dijual. Selama kita yakin dengan apa yang kita lontarkan kepada publik, selama kita sungguh-sungguh menyampaikannya dari lubuk hati yang paling dalam, kita ajak mereka untuk mengerti kemana arah bangsa ini dengan Partai Gelora kita akan ajak, insya Allah kita bisa diterima oleh Kak. Ya, buktinya tadi KTA kan, struktur seluruh kecamatan Udah sudah clear ada. Kak ya. Alhamdulillah. Jadi tinggal mungkin kekurangan sedikit-sedikit kita himpun lah ya. Iya, kalau saya katakan, tadi yang saya katakan, kalau kita hanya bisa berjalan aja dulu. Iya. Kalau bisa beralihlah. Kalau bisa ngebut lagi, ngebutlah. Lebih bagus. Kalau memang bisa sudah lewat tol, ya lewat tol nanti. Gitu. Semuanya harus kita lakukan. Iya. Jangan kita, sekali lagi, istilahnya mentok di dinding karena ada benturan, karena ada kendala.
bagi kita, bagi Gelora pengen keluar dari sisi-sisi tersebut. Kalau ada hal yang menghalangi, kita cari, pasti ada titik yang bisa kita Kita lewati lewati, gitu. iya gitu. Sama kayak air itu kan, air itu dia terus akan mengalir. Iya. Sampai suatu saat dinding yang keras pun Ditembusnya kan? ditembusnya gitu kan. Iya. Bahkan bisa ya katakanlah seperti Batu gelombang. batu pun bisa dibikinnya lobang Kak di Iya, situ. gelombang. Iya. Ini gelombang kan? Iya. Gelombang. Iya, aku tuh sudah lama sih sebenarnya aja tuh melihat ini logonya apa. Ternyata Iya. itu sebuah gelombang ya. Iya. Itu merah, putih dan agak kebiru-biruan. Iya. Pengen tahu dong Kak. Jadi biru, ini kan biru laut ya. Agak deketin sedikit Kak biar Iya. teman-teman tambah catatan jurnalis Iya. dan ya. Ini biru laut ya. Biru laut ini kan gelombang. Dia selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Bahwa bangsa ini akan maju kalau kita terus bergerak, kalau kita terus yakin dengan tujuan kita. Kemudian ini biru langit. Biru langit ini Tosca, biru Tosca. Sangat mencerahkan, membahagiakan. Rakyat ini, pelaku sejarahnya itu rakyat. Jadi bagi Gelora, hubungan antara partai politik dan rakyat itu adalah rakyat sebagai pelaku sejarah. Dia yang harus berkiprah merubah bangsa ini dari kondisi sekarang ke kondisi menjadi kekuatan 5 besar dunia itu. Kekuatan 5 besar dunia. Kemudian ini kan lingkaran bumi. Kita Lingkaran. tahu bahwa kiprah kita ini akan berdampak secara internasional maupun lokal tentu ya. Dan kita juga ada di bumi Indonesia merah putih. Merah putih itu Indonesia Kak. Jangan lupakan bahwa kita berpijak di bumi Indonesia. Lokalistik, wisdom, kemudian budaya lokal, Kearifan kemudian lokal ya. kearifan lokal. Semua budaya yang tidak bertentangan dengan adat istiadat atau tidak bertentangan dengan hukum agama dan lain sebagainya. Kita apresiasi. Jangan kita terlalu mudah menjustifikasi bahwa kebenaran itu hanya dari kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Artinya terlalu banyak kebaikan di masyarakat kita yang kadang menurut kita tidak baik Iya. karena salah menilainya gitu. Kita harus lebih banyak menerima dan lebih banyak mendengar ya Kak ya. Betul, dan kita lapang dada. Kita welcome terhadap semua perbedaan itu. Nih Kak, satu lagi nih Kak. Di tahun 2021, 2004 sampai 2050. Ini adalah bonus demografi. Iya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini pemilih kita itu dari kaum kita loh Kak. Ini generasi milenial Kak, lebih dari 50%. Nah, saya pengen tahu nih Kak, teknik dari Gelora sendiri. Ini mencuri perhatian kawan-kawan kaum milenial ini gimana? Karena sekarang ini gini loh Kak. Apatisme dari kawan-kawan milenial ini terhadap partai politik, terhadap kegiatan-kegiatan politik, itu agak susah dibangkitkan Kak kalau perhatian Betul. saya Kak. Nah, ini menjadi tantangan. Sementara kita butuh mereka untuk sama-sama membangun bangsa ini sebagai generasi penerus. Iya. Ya kan? Ya kan? Itu sebagai generasi perubahan, agen perubahan. Nah, ini gimana caranya Kak? Pertama kita harus memahami karakteristik milenial. Milenial ini kan lebih kurang dia adalah internet netizen lah ya. Iya. Netizen internet gitu kan. Iya, iya. Jadi dia bergaul dengan dunia itu. Dan alhamdulillah Gelora ini hari ulang tahunnya ini ada lomba gamers gitu kan. Lomba yang memang merapatkan ke mereka kepada kita gitu. Lomba yang kaitannya dengan Strateginya milenial. udah kita siapin juga dong. Tit Gitu ya. Jadi kan begini kan, dari total anggota yang kita rekrut di Sumatera Selatan ini, baik itu secara online maupun offline atau semi offline, Iya. online offline gitu, itu sebagian besar memang milenial. Sebagian besar milenial. Iya, di Indonesia pun dari hampir 500.000 itu sebagian besar milenial. Pengurus-pengurus partai strukturnya yang sudah di tingkatan kabupaten kota, di Iya. kecamatan. Iya, Iya. sebagian besar. Karena sekali lagi ini adalah gelombang yang menurut mereka gelombang ini menawarkan perubahan yang mendasar bagi bangsa yang bisa mengakomodir cita-cita mereka dan bisa mereka juga diberikan peluang untuk menjadi pelaku sejarah. Iya. Pelaku sejarah. Jadi misalkan lomba itu mural gitu ya. Iya. Ada juga lomba mural, desain mural. Ya, saya pikir itu sesuatu yang sangat dekat dengan kaum milenial, sesuatu yang sangat kritis dalam intelektual yang kritis, tapi tanpa mengungkapkan kata-kata. Disampaikan tapi dengan cara desain mural. iya, Dan kita juga apresiasi. seni mereka. pun bisa menampar kebijakan. Iya. Dan itu Ini seksinya ini kayak seni Iya. kreasi ya. ya artinya kita harus buka itu. Jangan sampai kita menganggap ini semua adalah
tidak baik. Kalau di Gelora sekali lagi berisik itu boleh saja, tapi jelas fokus pada tujuan besarnya. Fokus Jalannya pada bagaimana, silakan aja mereka pilih. Dan kalau kaum milenial ini sekali lagi di kepengurusan saya di DPW itu mungkin sudah 70% dari 51 orang. 70% dari 51 orang. Luar biasa nih teman-teman. Terlalu banyak yang muda, milenial, Iya. seumuran dengan Eja, seumur dengan Maulana. Maulana. Wih, luar Welcome biasa. juga untuk mereka berdua ini. Tepuk tangan dulu nih, teman-teman, luar biasa sekali nih. Kak, satu lagi nih Kak. Ya. Gimana Kak? Misalnya nih teman-teman juga yang ada di luar sana kan, baik itu dari pengurus tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, pengen menghimpun teman-teman di luar yang belum saat ini belum bergabung di Partai Gelora. Mungkin ada syarat dan ketentuan yang berlaku, bisa Kakak sampaikan di sini Kak. Sederhana Agak saja. dekat lagi Kak, biar kesini Kak. Sederhana saja. Mereka bisa mendaftar secara online. Di mana? Nanti kita tulis di bawah sini. Iya, ada linknya nanti insya Iya. Allah. Kemudian bisa juga secara offline menemui kantor-kantornya, dan bisa juga semi online offline gitu. Artinya dia menyerahkan data, nanti difasilitasi oleh fungsionaris-fungsionaris kita. Dan tidak susah-susah, sekali lagi, cukup dalam klikan smartphone kita, Android ya. dalam waktu Android kita, dalam waktu 5 menit Anda sudah terdaftar sebagai anggota Partai Gelora dan akan keluar namanya elektronik KTA. KTA elektroniknya sudah Iya. ada. Iya. Wih, ini mudah banget nih teman-teman. Mudah. Jadi berpartai itu jangan dibuat susah. Ciptakan bahwa partai itu adalah tempat akomodasi cita-cita semua anak bangsa. Kalau dia mau berkiprah misalkan bagaimana dia dengan sumbangan pemikirannya bisa memajukan bangsa, ada tempatnya. Jadi begitu. Kalau ada orang yang suka benar-benar serius dalam bidang seni, juga ada tempatnya. Partai politik juga. Ada Bayangkan, wadahnya Kak ya. Ketua bidang Senbud Indonesia itu, Dewan Pimpinan Nasional itu, Bang Deddy Mizwar. Siapa yang tidak mengakui kelas beliau? Iya, siapa yang nggak kenal Jenderal Nagabonar? Nah, dan dia mampu gitu. Dan dia mengakomodir semua anak muda, Seniman-seniman seniman-seniman, dan sangat luar biasa. sangat luar biasa. Kemudian ketua bidang perempuan kita, Ibu Rati Sanggarwati, luar biasa. Ya di sini juga banyak, alhamdulillah, Iya. insya Allah. Tuh, luar biasa nih teman-teman. Satu lagi nih Kak, harapan kepada masyarakat Sumatera Selatan yang saat ini mungkin bisa juga dengar diskusi kita hari ini, seperti apa Kak? Yang pasti maksud saya, Sumatera Selatan ini alhamdulillah kondusif. Alhamdulillah Sumatera Selatan juga memberikan kontribusi sumber daya alam yang sangat luar biasa kepada Indonesia. Cadangan batu bara terbesar di Indonesia ini ada di Sumatera Selatan. Gasnya juga luar biasa. Ya, kita harus mensinkronkan bagaimana sumber daya yang besar ini memang nanti secara lebih real bisa mampu meningkatkan derajat masyarakat Sumatera Selatan. Kami sebagai warga, sebagai pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sumatera Selatan mengajak untuk kita lebih mengedepankan ide pemikiran dalam pengelolaan bangsa. Mari kita bersama, partai politik atau organisasi apapun, didasari dengan pengetahuan apa itu misi partai itu atau misi organisasi itu. Sehingga kita nanti benar-benar menjadikan partai politik itu adalah pilihan hidup, bukan sekedar tunggangan, bukan sekedar untuk dimanfaatkan dalam waktu yang singkat, tapi memang dia yakin dengan tujuan besar. Luar biasa nih teman-teman. Jadi pertanyaan saya, closing statement nih Kak. Apakah Partai Gelora sudah siap di verifikasi Fatwa? Bismillah, insya Allah siap. Apakah Partai Gelora siap bertarung di Pileg dan Pilpres 2024? Ya harus, karena memang itu tujuan kita mendirikan partai politik yang namanya Partai Gelombang Rakyat. Oke, sahabat catatan jurnalis, itu luar biasa sekali ngobrol saya sama Kak Erza Salazin, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumatera Selatan. Saya Riza Palepi dan Kak Erza Saladin, Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sumatera Selatan. Sampai jumpa di catatan jurnalis selanjutnya, dan saya tunggu nanti action-action aksi nyata dari Partai Gelora di DPW Provinsi Sumatera Selatan. Dadah. Oke, thank you Kak.
tidak Kalau sebanding. Ketua Umum kami Bapak Muhammad Anies Mata sering menamsilkannya dengan kata-kata yang sangat sederhana tapi sangat dalam maknanya. Apa itu, Pak? Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah.